Syaitanirrajim. Wa min ayati, maka fahamilah wahai saudaraku bahwa istri ini adalah ayat. Ada ayat kursi, ada ayat Al-Fatihah, itu ayat yang tersurat, tertulis dalam Quran. Tapi Allah menyebut wa min ayatihi an khalaqalakum azwajan min anfusikum. Pasangan hidup kamu itu adalah ayat. Kalau ada orang menginjak Quran, na'udzubillah, meletakkan di lantai, kita marah. Tapi kalau ada orang yang mengecilkan, menyepelekan istri suami, kita tidak peduli, padahal itu adalah ayat. Kalau difahami selama ini dia sekedar ini kan kami dijodohkan, kami dipertemukan, kami bukan, ini adalah ayat. Kalaulah seorang suami memahami istrinya itu ayat, tidak akan ada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Tak akan ada suami yang menempeleng istrinya, tak akan ada suami yang menginjak, menendang istrinya, tak akan ada istri menyantet suaminya. Kenapa begitu? Karena dia anggap suami itu adalah ayat. Bagi yang sudah tahu, ingat balik. Bagi yang lupa, malam ini mengulang kaji. Bagi yang tak tahu, jangan nikah lagi. Ayat-ayat yang lama itu adalah jaga baik-baik. Ayat. Jadi nanti kalau pulang selama ini manggil, hei Minah, tolong buatkan teh manis dulu. Mana baju abang tadi? Mulai besok robalah, wahai ayatku. Ini adalah ayat yang menyebut bukan Abdul Somad, Allah subhanahu wa ta'ala. Pertemuan itu sudah diatur 50.000 tahun. Innallaha katabal maqadir. Allah sudah menuliskan. Ini undangan ini baru beberapa hari saja di tangan Bapak Ibu, tapi sudah tertulis di Lauhil Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Hari ini kita hanya menyaksikan saja bahwa janji Allah itu benar adanya. Innaka la tukhliful mi'ad, engkau tak ingkar janji ya Allah. Maka senyumlah kedua mempelai, karena dia melihat janji, bukti janji Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, pahamilah pasangan hidup itu sebagai ayat. Yang kedua, apa guna Allah kasih ayat? Litaskunu ilaiha, supaya engkau merasa tenang. Saudaraku, Ferdika Maros selama ini hatinya gelisah, ibarat sampan tak tahu kemana hendak ditampatkan. Yang perempuan pula dia Zaki, kemana nahoda belum juga datang. Tapi malam ini pas jam 20.20, saya pun datang pas 20.20, segan saya masuk karena sedang acara sakral. Masuk saya lewat pas 20.40. Apa maknanya? Ini adalah dipertemukannya untuk menenangkan hati. Laki-laki yang tak beriman, kemana dia mencari ketenangan? Na'udzubillah, kafe, diskotik, karaoke. Hari libur, gundah gulana, stres habis kerja berat, tugas di kantor banyak, pergi ke karaoke mencari ketenangan. Pertama minum teh, tak juga tenang. Lama-lama minum kamput, tak juga tenang. Lama-lama pakai narkoba, tak juga tenang. Ada pil anjing gila, itu dimakan. Namanya pil Rohypnol. Dulu pil itu disuapkan ke anjing gila yang kena rabies. Sekarang itu dimakan orang untuk mencari ketenangan. Sebelum masuk tuh begini dia dikipas. Begitu udah dimakan, kipas berhenti, kepalanya goyang. Dinyanyikan lagu dangdut, tak juga tenang. Lagu barat tak juga tenang. Lagu India tak juga tenang. Yang menyanyi tak paham, yang mendengar tak mengerti, semuanya mengangguk. Karena memang itu bukan tempat ketenangan. Maka kalau kau rasakan gelisah di tempat kerjamu, kau rasakan gundah hati, pulanglah ke rumah. Kenapa? Ketenangan itu tak jauh-jauh. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Istri yang gelisah mengadu kepada suami, suami yang gelisah mengadu kepada istri. Dan istri pula tahu kapan suami itu perlu ketenangan. Begitu dia pulang, nampaknya wajahnya kusut masai. Kusut wajah suami itu macam mana? Macam jeruk purut dipijak gajah. Maka jangan ceritakan dulu yang tidak-tidak. Duduk dulu bang. Jangan belum dia menyuap udah cerita yang tidak. Anak kita tadi bang masuk paret kena kaca, sekarang sudah kena 15 jahitan, belum keluar, belum sadar. Tak bisa mendatangkan ketenangan. Mengapa dipertemukan Allah dua makhluk ini? Litaskunu ilaiha, supaya mendatangkan ketenangan. Kalau sudah saya sampaikan ini, ada pengantin-pengantin lama yang komplain. Pak Ustadz, kata Pak Ustadz, kalau sudah nikah tenang. Saya sudah nikah, kenapa belum juga tenang? Berarti memang bawaannya tak tenang. Tak mungkin ayat itu bohong. Karena kata Nabi, kata Allah, pasti tenang. Kalau salah, ayat tak salah.
Kesalahan bukan pada pesawat televisi Anda, tapi karena tetangga sebelah menggeser tiang antena. Yang ketiga, 7 ini sebetulnya kebanyakan untuk mempelai, karena mereka ini payangan, tak ada yang ingat sedikit. Saya dulu pun pernah juga nikah, pernah juga pengantin baru, tak ada yang saya ingat apa kata, tapi karena direkam, seolah direkam, hidup apa tidak. Yang ketiga, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ini makhluk berbeda, satu laki-laki, satu perempuan. Sekarang banyak pula kita tengok di internet laki-laki nikah sama laki-laki. La ilaha illallah. Nauzubillah. Yang sampai cucu cicit kita sampai hari kiamat dijauhkan dari penyakit Nabi Lut ini, umat Nabi Lut. Laki-laki satu, perempuan satu, pakaiannya beda, bentuknya beda, makannya beda, tidurnya beda, cakapnya beda, suaranya beda, semuanya beda. Sampai-sampai orang barat mengatakan the man from Mars, woman from Venus. Laki-laki dari planet Mars, perempuan dari planet Venus berjumpa di bumi lancang kuning. Bayangkan itu jauhnya. Lalu apa yang mengikat mereka ini berdua? Yang mengikatnya bukan lem, yang mengikatnya bukan tali. Inilah yang ketiga mau saya sampaikan. Mereka berdua ini diikat. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Yang pertama namanya mawaddah, yang kedua rahmah. Apa beda mawaddah sama rahmah, Pak Ustaz? Selalu diterjemah Quran, dijadikannya di antara kalian berdua kasih dan sayang. Nanti anaknya nanya, "Ma, tadi Pak Ustadz baca ayat katanya mawaddah warahmah. Tadi saya tengok di Quran terjemahnya mawaddah cinta, rahmah kasih sayang. Apa sih beda cinta dan kasih sayang?" Entahlah, mamaku tak tahu. Dari kecil udah itu artinya, itu aja lah saya tanya. Mawaddah cinta, rahmah kasih sayang. Itu terjemah bahasa letterlik, makna yang lengkap. Mawaddah fisik, rahmah non fisik. Mawaddah bentuk rupa, sedangkan rahmah di dalam. Ketika pertama menikah, yang ditengok itu adalah mawaddah, bentuk fisik. Kenapa kamu tertarik dengan dia? Rambutnya bak mayang terurai, bulu matanya bak semut beriring, bibirnya bak delima merekah, pipinya bak pauh dilayang. Begitu kata orang Melayu, bopeten pantun bopetatah petiti. Zaman dulu pertama jumpa, pertama menikah, begitulah bentuknya. Tapi sesudah 10 tahun, 15 tahun pernikahan, anak pun 5, apa yang terjadi? Rambut tak lagi macam mayang terurai, mulai macam sumbu kompor. Bibir tak lagi macam delima merekah, macam semangka hampir busuk. Alis mata tak lagi macam semut beriring, macam PNS bubar barisan. Oleh sebab itu, kenapa orang-orang tua kita malam ini datang undangan, padahal rumah tangganya ada yang sudah 20, 30, 40 tahun. Kenapa? Mereka tidak lagi diikat dengan mawaddah, tapi mereka diikat dengan rahmah. Mawaddah itu menengok kelebihan, tapi rahmah adalah menutupi kekurangan. Saudaraku, sebelum kau menikah, sebelum jam 20.20 tadi yang kau lihat kelebihannya, tapi setelah akad nikah, pandanglah pada menutupi kekurangannya. Maka pasangan yang menceritakan kekurangannya kepada orang lain, itu pasangan, kata Nabi, maaf seperti binatang, seperti hewan. Karena kalian ini ditakdirkan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Laki-laki menjadi kain bagi perempuan, perempuan menjadi kain penutup. Apa fungsi kain? Saya bisa ceramah malam ini karena kain penutup. Nampak cacat di badan? Tak nampak. Kenapa? Karena kain yang menutup. Tutupilah dia dengan mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang. Tapi tabiat bunga, bunga itu awalnya mekar, kuntum, kembang. Habis itu dia layu, kuning, mati. Kuntum, kembang, mekar, harum. Habis itu layu dan mati. Bunga yang tak layu cuma satu, bunga plastik. Itulah kenapa dipasang bunga plastik, tak layu-layu. Makanya zaman sekarang banyak suami yang ingin istrinya tak layu-layu. Akhirnya si istri pun memasukkan plastik ke wajahnya. Maka kalau diperiksa wajahnya itu 5% aja yang asli, 95% plastik semua. Kresek aja istrinya, dalam bentuk silikon. Dagunya panjang. Sudah tahu orang Indonesia dagunya pendek, yang ditonton Joda Akbar. Ingin panjang, ada lusung pipi pula di tengah, disuntikkan plastik. Hidung pesek, disuntikkan pula itu silikon. Mancunglah agak 2 bulan. Habis itu hidung turun ke bawah, dagu turun ke bawah, pas macam mak lampir. Tinggal nyari batang sapu aja lagi naik sapu. Apa maknanya? Terimalah dia apa adanya, tutupilah segala kekurangannya. Karena kalau dipaksakan juga tidak akan baik hajatinya.
Itu bulu mata memang tak bisa dibentuk-bentuk lagi kalau sudah sampai usianya dia memang morat-marit. Tapi karena suaminya memaksa, si istri pun terpaksa. Akhirnya dia pun menengok diri di depan cermin. Oh lah, rupaku sudah berubah tak macam 20 tahun yang lalu. Macam manalah ini, bulu mata sudah lari ke atas, lari ke bawah. Nampaknya pisau silet si abang tergantung di dinding. Dipotong adalah cukur bulu mata. Awalnya mau merapikan aja sedikit, tapi karena menggeletar habis terpotong semua. Dan ditengok, hilang sebelah macam hantu. Potong kedua-duanya, hilang, makin menakutkan. Macam mana ini? Sebentar lagi sudah mau akad nikah, undangan sudah berdering, bapak sudah di mana? Untunglah ada spidol di dekat whiteboard. Selamatlah, dibuatkan ke kiri satu, ke kanan satu. Pergilah. Si abang tak ikut sana, sedang keluar kota. Katanya nanti malam pulang jam 9. Bang, Adinda pergi undangannya. Pergilah, hati-hati di jalan. Pergilah dengan membawa bulu mata yang penuh dengan kepalsuan tadi. Sampai di tempat undangan, rupanya hujan pula habis sholat istisqa. Berasa panas, banyak ustaz berdoa turunkanlah hujan, datang hujan lebat. Tahulah spidol whiteboard luntur. Balik ke rumah, pemadaman bergilir. Assalamualaikum bang, buka pintu bang. Iyalah, si abang pun buka pintu, tengoknya hampir pingsan lagi abang. Dibacakannya ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kenapa abang ni tak pergi-pergi? Kenapa ini hantu tak pergi-pergi? Rupanya bukan hantu, istri itu sudah berubah menjadi hantu. Siapa yang salah itu? Yang salah adalah suami yang memaksa istri harus tampil muda terus, harus tampil eksis terus. Tak bisa. Sudah tabiat bunga, dia pasti akan kuntum, kembang dan lain. Man tazawwaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman, maka sempurnalah imannya setengah. Sehebat-hebat ustaz, setakwa-takwanya ustaz, kalau belum menikah, imannya baru setengah. Tapi orang yang sudah menikah, imannya sudah setengah. Adinda sudah nikah? Pantasan, baru nampak setengah. Maka menyempurnakannya macam mana? Menikah. Yang sudah menikah, sudah dapat setengah. Bagaimana menyempurnakannya jadi satu? Falyattaqillaha. Jangan tambah satu lagi. Falyattaqillaha fil nisfil baqi. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Sempurnakanlah dengan takwa. Hidup itu hanya dua, nikah setengah, takwa setengah. Kalau sudah nikah, ada istri, maka tambahlah setengah lagi. Kenapa disebut istri itu membuat orang bertakwa? Kata Nabi, ya ma'syaras syabab, wahai anak muda, man istata'a minkumul ba'ah, kalau kalian sudah mampu, falyatazawwaj, menikahlah. Kalau menikah kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar, dengan menikah itu mata menjadi tertunduk, wa ahsanu lil farji, menjaga maaf cakap kemaluan, tak lagi berbuat zina, tak lagi berbuat maksiat, tak lagi berbuat fahsyat dan mungkar. Kalau kau menikah, kata Nabi, aghaddu lil basar, menundukkan pandangan. Pak Ustaz, itu ada tetangga kami sudah nikah, kenapa matanya jelalatan? Berarti memang bawaan gatal. Karena Nabi mengatakan, siapa yang menikah, tunduk pandangan. Makanya saya dari tadi kan menunduk aja. Kalau perlu menengok ke atas, tak berani nengok bini orang, takut. Apa maknanya? Saudaraku, engkau sudah menyempurnakan keislamanmu. Ustadz Abdul Somad malam ini disuruh menjadi saksi dan ingin mengingatkan pesan-pesan Nabi itu. Maka kalau sudah sempurna, jagalah dia dengan ketakwaan. Itu yang keempat. Sekarang kita pindah yang kelima. Siapa yang berada di tengahmu itu, hai saudaraku? Kenapa diletakkan dia di sebelah kirimu? Khuliqatil mar'atu min dila. Nanti anaknya nanya, ma, kenapa kita setiap undangan pengantin perempuan itu diletakkan sebelah kiri? Kenapa tak di sebelah kanan? Entahlah, sejak mama kecil memang udah begitu keadaannya. Jangan tanya-tanya, banyak tanya masuk neraka nanti, kata Pak Ustaz. Kenapa dia di sebelah kiri? Karena dia diciptakan dari tulang rusuk yang ada di sebelah kiri. Khuliqatil mar'atu min dila. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Kenapa tidak dari tulang kaki? Karena kalau di tulang kaki perempuan itu maaf cakap dipijak, diinjak. Kenapa tak dari tulang kepala? Karena kalau di tulang kepala dia dijunjung. Kenapa tak dari tulang ujung jari? Kalau di tulang jari tunjuk-tunjuk. Nanti kalau bapak tengok, ibu tengok ada laki-laki suka nunjuk-nunjuk istri, itu istrinya dari tulang ujung jari. Dia tidak disuruh ke atas, dia tidak suruh ke bawah, tapi sejajar. Di mana itu? Tulang. Kenapa dia mesti tulang
rusuk, karena tulang rusuk ini fungsinya menjaga. Kalau ada orang tabrakan kena setir, patah dulu tulang itu, baru hancur jantung di dalam. Artinya apa? Engkau hai saudaraku menjadi tulang pelindungnya. Tapi ingat, tulang rusuk itu sifatnya bengkok. In akhazta aqamtaha kasartaha. Kalau kau paksa untuk meluruskannya, maka dia akan patah. Tapi kalau kau ikut, kau akan bengkok. Wah, ini nasib saudaraku. Ferdika Maros Lumban Tobing serba salah. Mau diluruskan, patah. Mau diikut, bengkok. Berapa banyak laki-laki bengkok gara-gara ikut bini bengkok. Masuk ditangkap KPK, bengkok. Masuk pengadilan tipikor, bengkok. Dituntut jaksa penuntut umum Jampitsus, bengkok. Di kantor polisi, Kapolres, Kapolsek, bengkok. Kenapa banyak suami bengkok? Gara-gara menurunkan nafsu syahwat istri yang bengkok. Lalu bagaimana nih Pak Ustadz? Kalau saya luruskan, patah. Kalau saya ikutkan, bengkok. Pandai-pandailah. Ini tak bisa nengok IP 4, tidak bisa belajar pakai buku. Ustadz Abdul Somad bisa? Tak bisa. Ustadz Abdul Somad pun jam pernikahannya baru, ibarat pilot baru terbang-terbang layang. Maka carilah orang tua-tua. Banyak di sini orang-orang tua yang jam nikahnya ibarat pilot. Ini mereka ini sudah pilot Sukhoi. Jam terbangnya 5.000 jam ke atas. Tanyakan mereka, Pak Ci, Mak Ci, Tuan, bagaimana pernikahan kami ini? Kami sudah mengalami begini-begini. Nanti dia ceritakan. Tak ada dalam ayat, tak ada dalam hadis, karena ini ilmu yang sifatnya terapan. Tidak ada dalam suntunan ulama, tapi dia sifatnya adalah bawaan hidup berumah tangga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keenam, saya punya makmum di belakang. Makanya seorang suami membangunkan istrinya, diambilnya air, memercikkan air. Dalam hadis disebut suami memercikkan air ke wajah istri. Oh, dipercikkan. Bangun. Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Begitu bunyinya. Bangun. Tapi kalau baru 2 hari, sehari 2 hari, tak begitu bunyinya. Wake up my darling. Oh, begitu dia. Datang si istri, dibentangkannya lah sajadah. Dibentangkannya sajadah, satu di depan, satu di samping. Bukan begitu adenda. Kalau imam suami sama istri, sajadahnya bukan di samping, di belakang.